anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dian Febriana dengan NIM F1081104. Nah, di sini saya akan mempraktekkan simulasi mengajar di kelas 4 SD mata pelajaran IPAS. Oke, langsung saja kita lihat video tayangan bagaimana mengajar pembelajaran IPS di kelas SD. Oke, sekarang ketua kelas boleh pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Gitu ya. Baiklah, Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Dewi Lestari, Hadir, Bu. Muhammad Jaka, Hadir, Bu. tidak hadir. Kenapa? Ada yang tahu? Tak tahu. Oke, nanti Ibu cek ya. Hengki Kurniawan, Hadir. berarti satu orang aja yang tidak hadir. Nah, di sini silahkan kalian buka buku IPAS-nya, buku IPS mengenai seputar penting air untuk tubuh manusia. Nah, di sini ada yang tahu apa fungsi air untuk manusia? Angkat tangannya. Ada yang tahu? Siapa? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Oke, nah jadi Ibu akan jelaskan sedikit. Air adalah sumber kehidupan. Nah, semua makhluk di dunia ini membutuhkan air untuk hidup, terutama manusia. Manusia membutuhkan air untuk apa? Hidup. Hidup, ya. Untuk apa, minum, mencuci, membersihkan diri, maupun lebih jauh lagi sebagai sumber energi. Oke, nah, di sini ayo, apa fungsi air untuk manusia tadi udah dijelaskan Ibu. Nah, sekarang oke, Ibu akan nanya lagi. Apa yang terjadi apabila manusia berhenti minum air? Apa? Mati. Mati? Ada lagi? Tak ada. Ada lagi? Kekurangan stamina. Kekurangan stamina. Apa lagi? Kekurangan oksigen. Oksigen. Apa lagi? Oke, untuk memperdalam mengenai pemahaman pentingnya air untuk tubuh manusia, kalian boleh simak tayangan Ibu yang akan Ibu tampilkan di depan. Nah, sekarang siapkan buku catatannya, pulpennya. Disimak baik-baik tampilan. Kepanasan, olahraga, dan kepedesan bikin kita mendambakan air. Beberapa jam kita nggak minum aja, rasanya mulut jadi kering, susah nelan makanan, dan bau mulut. Tapi kira-kira berapa lama tubuh kita bisa bertahan tanpa minum? Meskipun dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti kondisi tubuh, aktivitas yang kita lakukan, dan cuaca di sekitar, nyatanya tanpa minum tubuh kita cuma bisa bertahan 3 hingga 5 hari saja. Tapi kenapa sih kita harus minum? Dan apa yang akan terjadi jika kita tidak minum? Ibaratnya minum air itu kayak oli buat mobil. Nyatanya 60% tubuh kita terdiri dari air yang di dalam tubuh berfungsi jadi dalam tanda kutip pelumas buat otot dan sendi, mengatur suhu tubuh, menyalurkan nutrisi dan vitamin ke seluruh tubuh kita, dan mengeluarkan racun dari tubuh kita. Gak cuma itu, di dalam air ada oksigen yang bikin kita tetap fokus melakukan aktivitas sehari-hari. Tanpa air, kita bisa mengalami dehidrasi jika dibiarkan terus-terusan akan menyebabkan kerusakan pada ginjal, kejang-kejang, hingga berujung pada kematian. Tapi bukan berarti kita harus minum air sebanyak-banyaknya. Tubuh kita memiliki batasan jumlah air yang dapat diminum dalam waktu tertentu. Jika dilewati, bukannya semakin sehat, yang ada kita malah bisa mati mendadak. Dalam keadaan normal, ginjal kita hanya dapat menampung sebanyak 2 botol air mineral dalam satu waktu. Belum lagi kalau kita olahraga ekstrem, kapasitas ginjal akan menyusut drastis karena stres. Nah, jika kita minum terlalu banyak dalam waktu yang singkat, tubuh kita akan keracunan oleh air.
Akibatnya ginjal kita akan kewalahan, air akan masuk ke dalam darah kita, bahkan ke otak, hingga akhirnya kita kehilangan kesadaran dan pergi ke kayangan. Kalau begitu, berapa banyak air yang harus kita konsumsi dalam satu hari? Kata orang minum itu harus 8 gelas sehari, tapi ternyata itu belum benar. Selain karena cuma bikin perut kembung, ternyata kebutuhan air setiap orang beda-beda. Yang jelas tubuh kita kehilangan hingga 2,5 liter setiap harinya melalui urin, keringat, dan bahkan bernafas. Inilah kenapa penting banget buat kita minum air yang cukup setiap hari. Nah, sekarang kita tahu betapa pentingnya minum air untuk keberlangsungan hidup kita. Makanya mulai dari sekarang jangan malas untuk minum air supaya badan kita nggak mogok karena kepanasan. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment. Udah ditonton semua anak-anak? Nah, jadi sekarang tugasnya setelah menonton, kalian masing-masing keluarkan kertas lembar. Kalian catat hal apa yang kalian lihat dari film tersebut. Hal menarik apa yang kalian ingat dari film tersebut. Nah, terus apa yang bisa terjadi ketika kita berhenti minum, dicatat. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silahkan kalian kerjakan. Setelah itu boleh kumpulkan di meja ibu nih. Selamat mengerjakan. Oke, nah tadi kalian sudah mengerjakan tugas yang ibu berikan. Nah, sekarang ibu akan bagikan LKPD. Di sini kalian bisa lihat nama, tanggal, kalian tulis nama, tanggalnya, terus kalian di sini ada mata, apa yang kamu lihat? Tadi kalian lihat apa mengenai film tersebut? Terus apa yang kamu pikirkan? Apa sih yang kalian pikirkan setelah ketika melihat video tersebut? Dan apa yang kamu ingin tanyakan? Dari tadi yang ditayangkan, yang dijelaskan, hal apa yang kalian ingin tanyakan mengenai pembelajaran tersebut? Oke, udah tadi udah tadi ibu bagikan RKPD. Nah, sekarang ada yang ingin memberikan kesimpulan terkait materi pada hari ini. Angkat tangannya. Oke, silahkan. Ya, nah jadi yang tadi benar apa yang dijelaskan oleh teman kalian, bahwa kita itu memerlukan air untuk tubuh kita. Dan air itu merupakan sumber kehidupan. Benar, tadi yang dijelaskan oleh teman kalian tadi. Oke, berikan tepuk tangan untuk teman kita. Oke, nah jadi mungkin itu saja untuk hari ini pembelajaran kita. Pembelajaran selanjutnya kita akan bahas mengenai seberapa penting air untuk bumi kita. Boleh kalian baca nanti untuk persiapan pembelajaran selanjutnya. Oke, Ibu cukupkan pelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, nah teman-teman, itu saja yang dapat saya tampilkan dari praktik simulasi IPS di SD. Mungkin sangat singkat ya, karena keterbatasan waktu juga. Di sini saya menggunakan metode diskusi siswanya, antara siswa dan antara siswa dan gurunya juga. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya tampilkan dari urutan simulasi praktek mengajar IPS di SD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan